Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 6, segi 4. Kita akan membahas garis tegak lurus di halaman 59 sampai 64 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas segi 4. Nah, kita lihat di sini ada titik-titik ya. Pada kotak bertitik di samping, buatlah berbagai macam segi 4 yang menghubungkan titik-titik dengan 4 garis. Nah, ini ada contohnya di bawah sini ya. Nah, sekarang kita langsung lihat ke contohnya saja. Jadi di sini ada beberapa contoh, kita bisa menggunakan garis-garis ya. Jadi kita kan diminta untuk menghubungkan titik-titik dengan 4 garis. Ini ada 4 ya, kalau kita berikan nama atau kita berikan tanda ya di masing-masing garis. Misalnya ini A. Ya, misalnya ini adalah A, lalu ini adalah garis B, ini garis C, dan ini garis D. Ya. Nah, ini juga sama nanti bisa dinamain ya. Jadi kita bisa membuat beberapa atau banyak bahkan garis-garis yang kita hubungkan sehingga dia menjadi garis yang saling berhubungan ya, 4 garis yang saling berhubungan. Nah, sekarang ayo kelompokkan bidang-bidang yang kamu buat. Nah, di sini kan ada A, B, C, D, E, F ya. Nah, sekarang ayo pikirkan namanya, cara menggambarnya dan sifat-sifat dari berbagai segi 4 tersebut. Nah, kita langsung saja ya. Jadi nanti kita akan mengetahui ini bentuk apa saja ketika kita sudah mempelajari di halaman berikutnya. Ini adalah garis tegak lurus ya. Nah, jika dua garis lurus berpotongan pada sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut disebut tegak lurus ya. Nah, kita akan lihat contohnya di gambar sini ya. Di gambar E ini kita lihat untuk di gambar E ini, kalau kita berikan nama seperti di gambar berikutnya ya, ini kita akan mendapatkan ada yang sudutnya itu siku-siku ya. Nah, kalau di sini kita sudah namai ini 1, garis 1, ini garis 2, ini garis 3, dan ini garis yang 4 ya. Nah, pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan? 1 dan 4. Nah, ini ya. Berarti yang A, yang ini. Nah, ini tuh berapa sudutnya? Nah, kemudian berarti 1 dan 4 kita akan jawab di sini ya. Ini memiliki sudut 62. Ini ya. Kita tulis di sini. Yang A itu 62. Kemudian untuk yang garis ini berarti yang ini ya. Ya. Itu kita sebut dengan garis D. Ya. Itu adalah 118. Kenapa? Karena ini pakai derajat ya. Karena ini kan garis lurus ya. Garis lurus itu adalah 180 derajat. Nah, berarti ketika satu yang ini adalah 62, cara menghitung yang D adalah 180 dikurangi 62. Nah, kita dapat 118 ya. Kemudian kita sudah jawab yang A sudah, D sudah. Sekarang ditanya yang B sama C ya. Nah, untuk yang B berarti dia kan sehadap sama D. Berarti B sama dengan D. Ya, jadi kita bisa ini juga bisa kita tulis B. Ya. Kemudian yang C. Nah, C sehadapnya dengan A, berarti C itu sama dengan A. Ya, oke. Kemudian sekarang pada sudut berapa garis 2 dan 3 berpotongan? 2 sama 3 mana? Ini ya. Yang ini berarti nih. Nah, kita diminta untuk mencari yang di sini ya. Nah, kita diminta untuk mencari F, G, H, sama I. Nah,
kita lihat di sini semuanya adalah sudut siku-siku. Berarti semuanya baik G, EF, G, H, dan I itu semuanya adalah 90 derajat karena siku-siku ya. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua tersebut berpotongan membentuk sudut siku seperti ini. Ini adalah lambang sudut siku ya. Nah, kemudian sekarang yang nomor 2, poin 2, gambar di samping menunjukkan sebuah simbol kantor pos di peta Jepang. Nah, pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan? B dan C ini ya. Yang ini sudut B dan C itu berpotongan, kalian lihat ya, ini siku-siku. Berarti yang pertama ini 90 derajat. Yang kedua, jika garis C, mana C, ini diperpanjang, ya, sudut apa yang dibentuk garis A dan C? Kita panjangin dulu ya ke sini. Nah, berarti yang ditanya garis C dan A itu membentuk apa? Nah, ini ya, dia akan membentuk seperti ini. Ini disebut dengan garis tegak lurus. Kita jawab di sini ya. Garis tegak lurus. Oke. Nah, kemudian jadi suatu garis yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain meskipun kita tidak mengetahui titik perpotongannya, maka dia tetap tegak lurus. Kan ini kan tegak lurus ya. Ini tuh sejajar ya. A sama B itu sejajar. Ketika C dengan B itu dia berpotongan secara tegak lurus, ketika diteruskan C-nya dia tetap akan menjadi tegak lurus karena A dan B itu sejajar. Oke, selanjutnya. Yang poin 3, garis-garis manakah yang saling tegak lurus? Nah, sekarang kita lihat ya gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di gambar ini yang tegak lurus adalah 1, Karina centang ya. Kemudian 2, kemudian 4. Walaupun dia tidak menyentuh, tapi ketika ini dipanjangin itu dia akan tegak lurus ya. Nah, kalau yang ini tidak, karena ini sudutnya beda. Dia bukan sudut siku ya. Sekarang yang keempat. Ayo carilah garis-garis yang saling tegak lurus pada segi 4 di halaman 60. Oh, mana ya? Yang di awal tadi ya. Sebentar ya, halaman 60 ini. Nah, yuk kita diminta untuk yang garis tegak lurus. Yang pertama ini ya. Karina kasih centang ya. Terus ini enggak ada. Habis itu ini. Terus ini. Nah, ini yang F tegak lurus atau tidak ini ya? Ini juga tegak lurus ya. Ini ya, kemudian ini seharusnya, ini juga, kemudian ini keempatnya juga sama. Ini nggak ada yang tegak lurus, ini juga nggak ada, miring semua, sudutnya beda semua. Ini enggak, ini juga enggak. Nah, ini ada lagi ya, ini. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke halaman tadi. Nah, yang poin 5, ayo lipatlah kertas untuk membuat garis-garis tegak lurus. Nah, jadi ini ada kertas yang berbentuk seperti ini, lalu kita bisa lipat 1 kali, lalu lipat lagi 2 kali sehingga membentuk garis AB seperti ini, ya. Nah, sekarang ayo temukan garis tegak lurus. Ayo menggunakan garis yang dilipat pada yang kelima ini dengan penggaris dan segitiga untuk menemukan garis tegak lurus. Nah, sekarang kita eksplorasi bersama dengan ide Yosef dan ide Kadek ya. Nah, pertama, cara Yosef dia menggambarnya menggunakan busur ya. Dia menggunakan busur untuk menentukan titik sikunya. Berarti kalau siku-siku itu kan 90 derajat. Jadi dia meletakkan titik di sudut 90 derajat, baru dia menarik garisnya. Ya.
Nah, kemudian kalau idenya Kadek, dia menggunakan garis penggaris segitiga. Penggaris segitiga itu yang seperti ini bentuknya itu dia juga merupakan sudut siku ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, kemudian kalau ide Farida, dia menggunakan penggaris. Nah, ini kurang jelas ya kalau ide Faridanya ya. Agak kurang jelas. Kalau Farida dia menggunakan ini ya, kayaknya dia menggunakan garis yang ada di penggaris ini. Cuman karena gambarnya agak buram kita lewatkan aja. Nah, lelehan salju dari atap melihat lurus ke depan. Nah, ini ungkapan ya. Sekarang gambarlah gambarlah suatu garis yang melewati titik A dan tegak lurus dengan garis A. Ya. Kemudian yang melewati B dan tegak lurus dengan garis A ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini A, ini B ya. Jadi melewati titik A, tegak lurus dengan garis A. Nah, ini kita bisa menggunakan seperti ini mungkin. Kalau yang B begini. Ya, nanti pakai penggaris adik-adik ya. Kemudian yang A ini mungkin seperti ini ya, karena dia tegak lurus dengan A, berarti dia gini. Nah, seperti ini ya. Sekarang ke latihan, garis-garis mana saja yang saling tegak lurus. Nah, adik-adik nanti boleh menggunakan penggaris juga untuk penggaris segitiga atau busur juga untuk menentukan ya sudutnya apakah 90 derajat atau tidak. Karena Kak Rina sudah menghitung ya atau menggunakan penggaris, yang tegak lurus adalah ini dan ini. Ya, yang lainnya tidak. Oke. Kemudian pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik tentang garis ini kita lagi bahas garis tegak lurus ya. Pembelajaran kita semoga kali ini bisa bermanfaat ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.